Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini jam setengah 5 tanggal 8 Juli 2020. Nah, kali ini di video kali ini saya sudah bersama dengan anak muda yang luar biasa, talentanya luar biasa, historinya luar biasa, punya pengalaman yang juga luar biasa. Kita mau ngobrol-ngobrol, kupas tuntas semua yang mungkin bisa dijadikan gambaran perspektif baru buat teman-teman yang ada di rumah ataupun di seluruh Indonesia yang nonton video saya ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Berikutnya kita akan kenalan langsung siapa narasumbernya. Monggo. Siap. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Atta Muyasar. Teman-teman biasa manggilnya Atta. Terus saya sekarang lagi studi di salah satu kampus swasta di Jogja. Kemudian ya hari ini diajakin Mas Kiceng bikin podcast. Nggak tahu nih mau ngobrolin apa. Ya. Nah, jadi perlu teman-teman tahu ya, Mas Atta ini punya latar belakang di drum band, marching band yang cukup panjang gitu. Nah, jadi awal drum band itu dulu umur berapa sih Mas? Dulu kalau pertama kali bener-bener tahu drum band itu mungkin dari TK lah ya, karena di Jogja kan lumayan banyak. Karena mayoritas di Jogja TK-nya aktif banget gitu ya. TK-nya aktif, terus SD juga lanjut main drum bandan juga di sekolah waktu itu. Terus ya dari situ sih. Sekolahnya mana dulu Mas sekolahnya? Oh iya, jadi sekolah mana dulu tuh SD-nya di SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3. SD Muhammadiyah Wiro Brajan 3 ya, di Jogja. Wiro Brajan, daerah Wiro Brajan itu kebetulan ada drum band-nya, dan ya kayaknya lumayan bagus sih Mas namanya. Jadi cukup berkembang juga, ikut kompetisi gitu sih. Dulu SD itu ingat nggak sih pelatihnya siapa? Dulu itu aku tuh main battery kan Mas, main battery ya, di battery sendiri itu yang latih itu ada Mas Bambang Subandoko. Terus yang lain di Tianika itu ada Mas Sarwanto. Terus CG-nya ada Mas Dewa Chandra, sama pitch-nya itu sama Mbak Atik. Ya. Nah dulu habis SD kelas 6 itu SMP drum band lagi nggak? Maksudnya itu marching band di sekolah nggak ada? Justru di usia SMP itu udah nggak drum bandan lagi. Jadi karena di sekolah di Jogja terutama ya, SMP SMA-nya itu drum bandnya itu kurang aktif gitu ya. Dan hampir dibilang ada sih, tapi 1-2 aja gitu. Jadi nggak jadi mayoritas. Nggak kayak taman kanak-kanak atau SD-nya. Iya. Sangat berbanding terbalik lah. Kalau TK SD-nya di Jogja itu sangat aktif banget dan ada lombanya, sering banyak banget lombanya. Sedangkan kalau yang SMP SMA itu justru nggak ada. Ya, semoga nanti di kemudian hari lah ya. Maksudnya SMP SMA di Jogja bisa atmosfer marching bandnya juga banyak banget, bisa aktif lagi lah ya, hopefully. Nah, waktu SD itu dengar sudah mulai aktif ikut di band mahasiswa Mas ya? Itu gimana sih ceritanya awalnya Mas? Oke, jadi itu asik banget sih ceritanya. Jadi mana? Jadi sebenarnya bukan SD sebenarnya. Jadi kita itu SD. Nah kebetulan di tahun itu tuh 2010 itu aku kelas 6 SD. Itu kebetulan ada event Muktamar. Muktamar ini eventnya Muhammadiyah ya, 5 tahun sekali. Kebetulan waktu itu tahun 2010 itu 1 abad di Jogja. Jadi ibaratnya 1 abad gede-gedean lah, ibaratnya gitu, Muktamar yang gede-gedean. Nah di situ itu kemudian somehow lah ya, entah terus mengumpulkan anak-anak marching band. Jadi di Jogja seperti yang kita tahu kan, banyak universitas yang punya marching band lah ya, yang besar-besar. Terus di event Muktamar itu Muhammadiyah pengurusnya itu mencoba untuk mengumpulkan pemain
marching band untuk dijadikan satu pagelaran. Jadi dijadikan satu pagelaran di dalam event muktamar itu. Berarti ada UPN, Iya, jadi UGM, ada UII, iya. Mana gitu? ISI belum ada ya? ISI waktu itu belum ada. UAD belum ada. UAD belum ada. UNY sendiri ya? UNY sendiri pasti. Terus UNY juga ada. Jadi ada perwakilan dari unit-unit yang itu digabungkan ke satu tim untuk main di pagelaran di muktamar, di event muktamar. Nah, disitulah awal mulanya. Entah kenapa juga waktu itu SD ku itu, SD Muhammadiyah Berderajat 3 itu jadi satu-satunya sekolah yang mengirimkan perwakilannya untuk gabung di tim itu gitu. Jadi yang dimana yang lainnya ini mahasiswa ya, yang lain mahasiswa usia mahasiswa gitulah ya, 17, 18 sampai 20-an sekitar itu. Nah, satu-satunya grup SD yang gabung itu cuma SD ku. Nah, itu juga nggak tahu kenapa bisa gitu juga, kurang tahu juga sih. Nah, di situ SD ku itu mengirimkan nggak di semua section, jadi hanya di color guard, pitch instrument sama brass. Nah, yang brass ini pun sebenarnya yang di brass dulu itu lip sync, jadi cuma ikut display aja. Ya, karena emang belum pakai brass kan, itu kan. Jadi cuma ikut display aja. Terus yang pitch main, yang battery nggak ada karena mungkin alat atau apa segala macam lah pertimbangannya. Yang battery dari unit-unit yang lain. Kemudian CG ini yang paling banyak. Nah, aku kan pemain battery. Nah ini, aku kan pemain battery. Terus terus ditawarin lah sama pelatih. Ini ada event ini, tapi main CG mau nggak gitu. Singkat cerita kayak gitu. Terus ya oke lah, maksudnya kenapa enggak, ya udah. Terus akhirnya ikut tuh, dan hampir semua anak battery di situ ya akhirnya main color guard waktu event muktamar. Iya. Wah, luar biasa banget. Ingat gak sih zaman segitu sama siapa aja teman-teman yang maksudnya sampai hari ini juga dia masih agak marching bandan gitu lah. Sebenarnya kalau itu kan banyak ya. Jadi yang dari SD ku itu masuk gabung, tapi nggak banyak banget sih, mungkin sekitar 20-an anak aja, 20-25 anak aja, cuman aku agak lupa. Tapi yang masih deket sampai sekarang itu ya ada beberapa anak-anak itu, kayak contohnya Mas Ferin, terus ada Habibi, kemudian ada siapa ya? Ada Ria Rosiana, terus ada Yuta Derosa, terus Anissa Ramadhani, terus Ami Elvandi. Itu siapa? Mas Teguh ya? Teguh. Nah, jadi ini unik juga nih. Jadi di event muktamar itu kan, kalau SD ku adalah satu-satunya unit yang mengirimkan ya, membawa, otomatis kan aku bawa nama SD gitu kan Mas. Nah, itu tuh juga ada yang seusia, sepantaran juga. Nah, itu salah satunya kayak Teguh, terus ada Tiara, terus ada Farel, ada Zulfi, kayaknya itu ya. Sorry kalau sebut ya, aku lupa. Karena udah lama ya, 10 years ago, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Menarik sekali. Nah, berikutnya itu kan di SD setelah muktamar ya. Iya. Habis itu join lagi nggak? Maksudnya di tahun misalnya kayak 2011 itu gabung lagi? Iya, jadi gini, singkat cerita itu setelah event muktamar selesai, kemudian karena di Jogja itu banyak unit-unit band mahasiswa, banyak band mahasiswa, ditawarin lah aku salah satunya dan beberapa teman-teman untuk main. Dek, mau nggak lanjutin main marching band? Ya mau, masih suka kan, masih semangat nih, asik nih udah main marching band. Terus main di mana Mas, tapi kita main di mana Kak? Terus nanti kita gabung aja di DC katanya. Apa itu? Kita kan nggak ngerti kan waktu itu. Apa itu? Terus singkat terus dikontak, terus diajakin latihan karena kita mau, kita juga semangat juga kan. Itu aku lupa kan. Jadi event muktamar itu kan sekitar bulan Juli ya, pertengahan tahun. Kemudian diajakin gabung itu kok nggak gabung, kok nggak segera latihan gitu. Jadi nggak kayak gitu nanti. Ternyata memang kan kalau dipikirkan, iya sekarang itu kan waktu libur kuliah. Jadi benar. Jadi kita baru mulai latihan lagi itu sekitar akhir tahun 2010 bulan September.
Jadi waktu perkuliahan aktif barulah kita mulai latihan, ya latihan deh itu akhirnya di DC drum corps. Itu umur masih SD enggak ya? Enggak, lulus SD. Jadi SMP hitungannya. SMP kelas 1. SMP kelas 1 sudah ikut ke DC. DC itu drum corps UMJ ya. Jadi kalau di Jogja tuh kalau sebut UMJ atau marching band UMJ itu disebutannya DC gitu. Karena drum corps namanya drum corps UMJ. Nah, jadi bisa dibilang pertama kali lomba marching band yang maksudnya nasional dalam artinya GPMB berarti kelas 1 SMP ya? Itu iya kelas 1 SMP. Jadi itu kan 2010 Mas ya. Baru lomba GPM itu 2010 nggak ikut kompetisi, kebetulan DC jadi baru ikut kompetisi itu 2011 itu temanya Sang Pencerah, Ahmad Dahlan. Dan ya itu jadi GPMB pertama saya akhirnya. Itu waktu itu mainnya sama teman-teman yang tadi disebut juga ya? Iya, ada beberapa teman-teman yang ikut juga gitu. Tapi nggak semua, nggak kan tadi sekitar 20 sekian anak itu, tapi paling yang gabung 5-10 anak aja ya. Wow. Ya dengan teman-teman yang tadi yang saya sebutkan. Itu di umur SMP loh. Coba kamu atau teman-teman kamu SMP kelas 1 ngapain kamu kegiatan itu? Kalau aku kelas 1 SMP ngapain dulu ya? Layangan apa segala macam udah marching band nginjak Istora loh. Luar biasa banget. Waktu 2011 itu kan berarti ikut GPMB pertama ya Mas ya? Iya gitu. 2012 ikut lagi nggak? 2012 enggak Ya karena waktu itu DC enggak. Iya, waktu itu DC off, baru GPMB lagi itu di tahun berikutnya di 2013. Tsunami ya? Tsunami. 2013 itu tsunami Aceh itu. Itu ikut lagi. Itu main lagi. Wow, senar. Main senar. Wow, luar biasa. Itu kelas berarti kelas 3 ya? Kelas 3 SMP. Oke, kelas 3 SMP. Ya. Nah, kan kelas 1 SMP atau waktu 2013 itu kelas 3 SMP dengan masih ikut di unit marching band mahasiswa gitu ya. Kan terpaut umurnya bisa dibilang cukup inilah. Ya, penyesuaiannya gimana sih Mas? Misal dari alat dari bobot alatnya sendiri itu gimana sih Mas? Iya, jadi untuk penyesuaiannya jelas beda lah ya dari habis SD kan, alat SD kan berapa 10-12 in kan, cuman terus masuk ke mahasiswa kan 14 in sekitar alat senar drum itu. Jadi ya awalnya apa ya, kalau mungkin agak sakit mungkin lah ya, pandan itu wajar sih, tapi entah kenapa nggak keingat aja tuh, maksudnya dulu tuh sampai nggak jadi memori yang berat gitu. Mungkin karena fun kali ya, karena fun, seneng aja terus latihan itu. Kalau latihan kan seminggu 3 kali 4 kali kan, atau apalagi kalau kompetisi kan pasti ada TC, ada apa segala macam, dan nggak kerasa aja itu akhirnya badan menyesuaikan sendiri sih kayaknya. Endurance-nya juga kan, fisik juga, kemudian harus lari lapangan bola misalnya, terus ada drill, ada apalah segala macam latihan fisiknya. Ya kayaknya badan kita akhirnya menyesuaikan aja sih, jadi nggak ada masalah juga sebenarnya. Walaupun secara bobot alatnya berbeda ya, tapi artinya karena mungkin di building secara fisiknya bertahap, akhirnya badan juga akhirnya menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Oke. Nah, kan beda ya Mas ya, bukan ini maksudnya, minta maaf teman-teman, minta maaf juga, bukan diskriminasi, bukan, tapi grade untuk ikut lomba GPMB secara konten dengan grade untuk ikut lomba misalnya yang regional kecil kan kontennya berbeda, baik musikal, baik ya rudimennya segala macam, terus penggarapan ensemble segala macam, terus displaynya juga itu mengalami kultur shock nggak? Maksudnya kaget nih, gila di band mahasiswa ternyata segini susahnya banget gitu. Iya, kalau di usia waktu itu lah, seingat saya sih justru nggak kepikiran sampai ke situ Mas. Maksudnya kan kita baru gabung istilahnya gini sih kalau aku bilang. Jadi waktu TKSD oke drum band gitu, tapi kan mulai ikut ke rudiment yang susah-susah, materi-materi yang susah kan baru beneran marching bandan kan ya di situ kan, kelas 1 SMP baru mulai. Dan nggak merasakan itu sih Mas, maksudnya nggak terus susah sekali, terus ini kok begini itu enggak, tapi lebih ke ya karena ada praktis di situ kali ya, karena ada latihan dari awal, building tangan dulu, building pukulan apa dulu, lanjut pukulan apa, jadi ngelanjut aja dan rasanya
nggak ada masalah, dan aku yakin semua orang bisa sebenarnya. Artinya misal teman-teman kondisinya umurnya sama seperti Mas Atta gitu ya, waktu itu misalnya kelas 1 SMP, ketika ada unit marching band dewasa, artinya mahasiswa yang ceritanya membutuhkan dan teman-teman mau ikut, ya nggak usah takut kali ya, nggak usah takut nggak bisa menyesuaikan, nggak usah takut aduh nanti aku ketinggalan karena umurnya kecil, rasanya enggak lah, rasanya pasti dibantu untuk ke arah yang baik gitu ya maksudnya ya. Pasti ini sih, pasti yang pertama jelas pasti disupport, yang kedua nggak mungkin ditinggalkan. Nah itu salah satu yang aku dapat pribadi sih di marching band itu, satu orang aja ketinggalan itu wah satu tim yang kena pasti. Jadi nggak mungkin itu ditinggal lah ibaratnya. Pasti akan mencari solusi bersama-sama gitu. Jadi bagaimana supaya setiap orang ini punya kemampuan yang sama, itu pasti sih. Oke. Wow, luar biasa. Ini mau kita kasih lihat gambar-gambar rekam jejaknya Mas Atta waktu dulu marching band di DC ya. Nah ini dia. Santai sih weh. Kem, engko sih yo. Mari ki awakmu. Mulai. Oke, sip ya. Oke, kita balik lagi nih. Kita bakal dikupas lebih dalam lagi, tapi sekarang kita coba ke arah yang lain ya. Biasanya orang yang kayak sudah dianggap ya dalam tanda petik dianggap punya keilmuan lebih ini biasanya diminta bantuan untuk membantu, anggaplah menjadi asisten gitu ya. Nah, dulu waktu setelah GPMB 2011 secara permainan individu kan meningkat pesat pasti ya Mas ya, dibanding dengan teman-teman yang lain gitu. Nah itu sempat diajak oleh teman-teman pelatih dulu nggak sih untuk atau bantuin aku ngajar di sini dong, bantuin ngasih training di sini gitu? Sempat juga. Jadi sebenarnya dulu aku lupa ya pertama bener-bener itu kayaknya sih 2013. Jadi mau ke event GPMB yang kedua di tahun 2013 itu baru mulai diajakin untuk pegang bantu melatih di salah satu unit SD waktu itu. SD jadi masih pakai seragam. Itu dulu ingat nggak diajak sama siapa ya? Ya, itu dulu sama Bang Ujung Setiawan ya. Setiawan, mantap, terima kasih Bang sudah diajak. dan ya dari situlah mulainya akhirnya belajar bagaimana ngomong dan segala macamnya untuk bisa jadi pelatih. Dari situ mulainya. Waktu itu ada Bang Jun sama ada Mas Ecol. Mas Ecol dan Mas ini. Waktu itu masih di Jogja. Terus dari situ mulai ngajar satu sekolah, terus akhirnya nanti ke ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi baru setelah ibaratnya kenal dengan Mas pelatih ini, Mas pelatih ini, terus baru nanti akhirnya diajarin di sekolah-sekolah yang lain. Nah itu juga ada cerita yang agak unik juga waktu itu, karena ya coba bayangin aja kan, anak seragaman putih biru SMP datang ke sekolah kemudian ngelatih gitu. Yang ini sekolah yang didatangin untuk coba dibantu adalah SMP, SMA, SD. Waktu itu SD. Selisihnya cuma satu level di bawahnya ya. Itu ngalami diskriminasi nggak sih, maksudnya lu mah masih bocah ngapain sih gitu kan? Ada nggak segitunya juga sih, tapi ada kayak gitu itu ada. Jadi di rapat, kalau nggak salah ya di rapat ekstrakurikuler lah gitu katakanlah, itu tuh sempat ditanyakan waktu itu kan sama Bang Ujung kan yang datang kan kepala pelatih lah, kepala pelatihnya kita ikut rapat, kemudian ditanyakan ini kok ada kelahirannya kok tahun sekian gitu, masih muda lah dalam tanda kutip, 17 tahun aja belum gitu kan. Jadi kok dicantumkan sebagai salah satu pelatih di sini gitu, ini kompeten nggak nih? Nah terus barulah waktu itu Bang Ujung yang menjelaskan begini, terus oke, kalau klarifikasi, terus ya sempat sepertinya sih sempat ada bukan debat lah ya, tapi semacam diskusi di situ, kenapa harus itu, kenapa tidak yang lain gitu loh, kan banyak orang yang mungkin lebih
dan secara usia, secara looks juga udah lebih cocok untuk ada di depan gitu. Tapi kenapa anak ini gitu terus? Ya diskusi ya sudah, terus jalan aja. Singkatnya jalan aja. Dan akhirnya untuk waktu itu saya lupa kok ikut kompetisinya itu 2014 atau 15 gitu, saya lupa. Ya akhirnya membuktikan prestasi aja gitu, khususnya di B3 ya alhamdulillah juara 1 juga gitu di caption B3-nya. Jadi ya setelah itu ya sudah ada hasilnya, akhirnya enggak gitu juga. Nah ini sering juga saya alami di daerah-daerah gitu ya. Saya dapat cerita dari teman-teman saya atau murid-murid saya yang kebetulan sempat dilatih saya, kemudian kembali ke daerahnya, kemudian ya itu tadi mengalami katanya yang tepat tapi semacam diskriminasi gitu. Kamu masih kecil, kamu baru mentang-mentang habis GPMB atau apa, terus sok-sokan ngajar apa segala macam. Artinya mencoba membantu daerahnya atau unitnya yang butuh bantuan, tapi dianggapnya malah kayak sosokan, dianggapnya kayak masih anak kecil nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Ini sebenarnya salah ya. Ya kurang tepat karena saya jadi keinget sebenarnya beberapa kali sudah istilahnya kebetulan diajak melatih di suatu tempat yang usianya selalu di atas saya itu 3 kali jatuhnya. Jadi pertama di SD itu usianya di bawah ya, tapi karena usia masih muda, terus masih SMP. Terus yang kedua ada di unit mahasiswa juga pernah, salah satu unit mahasiswa. Waktu itu saya kalau nggak salah saya baru lulus SMA, jadi baru kuliah awal, terus saya diajak untuk ikut ngelatih di band mahasiswa yang notabene pemainnya bukan pemain baru, pemainnya yang lama itu ya pasti semester 3, semester 5, jadi di atas, usianya di atas. Itu agak awkward juga sebenarnya karena ini manggilnya Mas, sana juga manggil Mas, jadi padahal saya lebih muda gitu, jadi kesannya agak lucu. Tapi terus ya jalan aja Mas, tapi terus kalau bahasa Jawa saya bilangnya atau ya cuma Mas lah, wong tua kowe ya gitu. Raimu tuh ya berarti. Ya itu tapi itu baru satu yang itu yang di unit mahasiswa. Nah terakhir kemarin saya diajakin juga untuk ngelatih di unit ini Stupa. Jadi Stupa itu sekolah pembentukan perwira, itu sekolah polisinya, sekolah perwiranya polisi. Di situ kan ada coba bikin drum band, diajakinlah di situ. Itu military band ya? Military band, kalau itu military band, itu bukan wajib drum corps bukan, tapi military band. Di situ juga ada sedikit saya sejujurnya agak tidak percaya diri. Kenapa? Yang pertama, military band, saya nggak pernah main military band yang pertama. Jadi ini nanti istilahnya takut salah, bahasanya itu takut salah. Itu pertama. Yang kedua adalah karena itu sekolah perwira, maka usianya bahkan jauh lebih daripada Mas Ida. Jadi umurnya sekitar 40 sampai 40-an lah. Jadi sekolah perwira itu beda sama Akpol ya? Beda. Kalau Akpol itu kan kayak lulusan SMA atau pernah S1 gitu ya. Maksudnya terus kemudian ke Akpol ya. Akpol itu kayak Akpol, Akmil, STPN kali ya, IPDN gitu lah. Yang dari SMA langsung ini kayak kuliah gitu ya. Nah kalau yang ini enggak gitu. Yang ini enggak. Jadi yang ini itu adalah kalau yang misal katakan Akpol ya. Akpol itu kan dia baru akademi polisi. Maksudnya di dalam orang-orang itu kan belum polisi. Jadi baru mau menjadi polisi. Sedangkan Stupa ini adalah sekolah pembentukan perwira, di mana isinya adalah seorang polisi yang melanjutkan studi menjadi perwira. Jadi ini udah polisi jadi sebenarnya. Yang di situ suruh ngajar orang-orang aja ya. Jadi jujur sempat tidak percaya. Awkward lah ya. Awkward. Saya seminggu pertama di sana seminggu pertama latihan selama 1 minggu awal itu benar-benar hanya mempelajari situasi. Jadi baca tes ombak. Jadi benar-benar tes ombak dulu, ini bagaimana tanggapan mereka sama saya, terus
bahasanya udah tepat atau belum, terus ya semacam-macam itu lah. Ya karena jenjang umurnya lah ya pasti. Ya, pasti sukan gitu. Jadi biasanya kalau panggil ibaratnya ngajarkan, Mas tolong ini itu lebih benar lagi gini. Itu kan kita nggak bisa pakai bahasa kayak gitu. Itu salah satu pelajaran yang berharga banget sih. Jadi belajar bagaimana caranya untuk meminta orang yang lebih tua lah untuk melakukan sesuatu, tapi jangan sampai sakit hati lah ya. Oke Bapak Ibu bisa minta tolong mainkan ini, Bapak Ibu bisa bergerak cetak ini dong Bapak Ibu. Ya karena rata-rata juga pastinya kayak udah menikah gitu-gitu ya. Udah menikah dan udah punya anak, jadi bahkan ada yang anaknya seusia saya. Dimana waktu itu ya kewajiban harus membuat mereka bagus punya latar belakang keilmuan yang maksudnya Mas Atta lebih tahu daripada mereka, tapi karena jenjang umurnya yang cukup jauh jadi agak sungkan-sungkan gitu ya. Oke, mantap. Nah Mas, sampai hari ini Mas Atta berkecimpung di marching band itu kan apa ya namanya ya, tidak kemudian sepenuhnya berjalannya mulus. Adalah maksudnya batu kerikil-kerikil yang maksudnya Mas Atta juga tempuh. Nah, kalau dari keluarga backgroundnya memang musik gitu atau seni atau ya dalam hal ini marching band ini dikategorikan secara besarnya kesenian gitu. Memang ada background itu Mas? Jadi sebenarnya kalau di keluarga saya itu aslinya sudah punya tradisi itu, semacam tradisi. Jadi gimana ya bilangnya? Di keluarga saya itu sebenarnya mereka atlet. Atlet. Ya, jadi bukan musisi, bukan seniman atau non musik juga bukan. Jadi atlet, benar-benar atlet yang notabene berprestasi juga di situ dan salah satunya kan badminton, yang paling kuat adalah badminton waktu itu. Jadi kalau di Jogja sendiri misalnya kita berkecimpung di dunia badminton pasti tahu deh nama entah ini keponakannya ini, ini itu ini. Jadi pasti berkaitan lah, pasti sudah kenal satu sama lain. Nah, saya merupakan satu-satunya ya. Iya satu-satunya lah ya yang melenceng nih dari jalur nih, melenceng. Jadi tiba-tiba sukanya kok marching band, jadi bermusik sendiri gitu. Yang lain itu main badminton dan berprestasi. Ya walaupun akhirnya maksudnya tidak menjadi pekerjaan ya, tapi selama masa mudanya gitu dari sekolah itu aktif di situ, kemudian ada prestasi jadi lomba menang kayak gitu sih. Nah tapi pada perjalanannya ya gak apa-apa gitu, maksudnya yo kamu drum band gak apa-apa gitu. Atau sempat mengalami didudukan kamu tuh maunya apa sih? Ini loh latar belakang keluargamu mau artis semua, masa kamu sempat kayak gitu kan? Jadi kalau sampai yang di sidang gitu istilahnya nggak sampai seperti itu sih. Beruntunglah saya lah ibaratnya punya orang tua seperti mereka. Jadi mereka itu tidak pernah mewajibkan sesuatu, tapi mendorong untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya karena keluarga saya badminton latar belakangnya, maka saya didorong untuk latihan badminton setiap hari gabung ke mana gitu, tempat latihan mana itu latihan, kemudian istilahnya dikenalkan dengan itu sejak kecil. Jadi ini namanya ini loh, terus caranya begini loh. Jadi sejak kecil itu sebenarnya udah diarahkan ya. Udah diarahkan. Nah, namun orang tua saya ini kayaknya sudah bisa melihat juga nih bakat saya itu di mana. Karena dulu sempat bilang juga gini. Bilangnya sih belakangan ini ya, bukan dulu waktu kecil, nggak sempet bilang juga belakangan ini bahwa dulu tuh ayah melihat kamu itu gambar, tapi itu nggak yang harusnya lurus nggak bisa lurus, yang harusnya melengkung jadi gimana, jadi ya kurang jelas gitu tangannya untuk melakukan sesuatu yang kecil gitu. Jadi dalam hati ayah saya katanya ini anak berarti ibaratnya kalau gambar kurang nih, nggak bisa gitu, berarti yang lain mungkin. Nah, ketika di musik, ketika di drum band, melihat saya kok seneng gitu, maksudnya main drum band enjoy terus ibaratnya ya anak-anak lah, ibaratnya kan kalau main itu kayak nggak punya capek kan, selesai nanti lanjut lagi itu katanya dulu seperti itu. Jadi akhirnya melihat mungkin bakatnya di sini nih gitu. Nah, didorong. Jadi
didorong, maksudnya didorong itu dimaksimalkan ya, di support gitu. Jadi saya inget banget dulu waktu SMP kelas 1 itulah, waktu ya umur segitu belum bawa sepeda motor kan, masih kemana-mana diantar atau naik sepeda kan. Nah jadi waktu itu latihan di DCUMY itu berangkat itu diantar, terus nanti pulang nanti jam 10 malam dijemput. Jadi itu daily-nya seperti itu, selalu seperti itu, diantar jemput. Tapi tidak meninggalkan misalnya ada latihan badminton setiap hari Selasa gitu. Ya udah Selasanya nanti latihan badminton. Tapi besok Rabu latihan marching band, ya udah nanti diantar latihan marching band. Jadi tidak dibatasi, tapi tetap diarahkan, karena ibaratnya kayak gini sih, kalau jadi saya biasanya dikatain sama Pak D saya lah. Pak D saya itu bilang, wah namplat yo opo lubruk kayak kembali kayak gitu-gitu. Bercanda, itu konteksnya bercanda. Tapi semacam sindiran aja. Jadi ini loh, keluargamu itu orang badminton, ya minimal kamu main badmintonnya atau di sini lah gitu. Di luar nanti main badminton ngomong baku kayak gitu. Ya minimal kayak gitu sih. Nah ini mungkin buat yang nonton video ini mungkin juga akhirnya berpikir atau kemudian merefleksikan diri. Misalnya teman-teman yang sampai hari ini tetap marching band, tetap menjadi player di salah satu band gitu ya, mungkin bener nggak sih keluargaku tuh mendukung nggak sih kayak gitu lah ya, atau anda yang punya anak dan aktif di marching band atau drum kit, kemudian juga jadi merefleksikan diri, sudahkah saya bijaksana sudahkah saya bijaksana untuk memutuskan apa yang diinginkan anak saya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah yang menjalani kegiatan itu anaknya gitu, maksudnya si anak ini gitu. Peran kita sebagai orang dewasa atau orang tua ya rasanya memfasilitasi dan mendukung apa yang dia inginkan kali ya. Ya demi masa depannya juga, tapi belum tentu apa yang, misal saya sebagai orang tua gitu, apa yang saya suka, apa yang sedang saya jalani dan menurut saya terbaik untuk anak saya, belum tentu itu akan kejadiannya begitu ya di masa depannya. Justru malah bisa jadi bumerang gitu. Saya memaksakan anak saya untuk menjadi, misalnya maaf menjadi pilot, ternyata anak saya punya takut ketinggian, nggak mau jadi pilot, maunya jadi tentara gitu ya kan, ya gitulah. Dan itu rasanya jadi sempet crash gitu ya mas. Yang penting ini sih mas, kalau aku bisa ngomong sedikit lah ya dari pengalaman itu, jangan lupa untuk maksimal. Jadi ketika misalkan aku ke marching band ya aku maksimalkan effortnya untuk latihan ya serius gitu, nggak sekedar itu. Saya yakin pasti orang tua akan melihat itu beda gitu, kalau oh ini anak serius sebenarnya dan bisa gitu, terus nggak main-main gitu loh belajarnya benar kan, itu konteksnya kan belajar tetap ya, apapun kan. Kalau belajar aku rasa orang tua pasti support lah kalau konteksnya belajar itu kan, belajarlah serius aja, dan semakin serius kita belajarnya, aku yakin pasti ada prestasi di situ. Nah kalau ada prestasi ya pasti lebih ini sih, orang tua lebih akan support gitu. Kayak apa yang kamu jalani terus menerus tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia kali ya. Pasti akan ada sesuatu di baliknya gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi peran orang tua, terus kemudian sepak terjang asik sampai hari ini melewati proses itu gitu ya. Hasil dari aktualisasi diri yang Mas Atta rasakan banget dengan ikut kegiatan marching band itu di sekolah maupun di mahasiswa, marching band di kampus, ketimbang tidak, apa sih yang terasa banget sih Mas Atta? Ya jadi itu sebenarnya sangat berefek besar lah menurut saya, buat saya sendiri gitu, dan mudah-mudahan juga buat orang lain secara positif. Aku merasa aku belajar di marching band itu ya sejujurnya nggak musik dan drill displaynya, bukan itu sebenarnya, tapi di luar daripada itu aku belajar bagaimana tentang kebersamaan, tentang sosial, kemudian tentang pola pikir, bagaimana caranya berpikir. Karena ini juga sedikit cerita sih mas ya, jadi di dulu waktu SMP SMA kan otomatis usia kawan-kawan sekolah ya sama kan, tapi ketika aku latihan marching band kan usianya bukan usiaku gitu, usianya usia mahasiswa, beda lah ya. Beda, jadi
secara tidak langsung aku akhirnya di-push, bukan di-push lah ya istilahnya, tapi secara nggak langsung aku akan ikut berpola pikir seperti mereka juga gitu. Dalam konteks pemecahan masalah lah ibaratnya, oh materi ini susah banget gini. Bagaimana mungkin kalau yang SMP dia begitu caranya, tapi di mahasiswa ini oh begini caranya. Jadi ada metode baru yang aku dapatkan di situ, dan itu kan tidak dipraktekkan di situ aja. Akhirnya kalau aku berangkat sekolah, metode ini kan aku bisa pakai di sekolah gitu. Dan itu secara tidak langsung dan secara alam bawah sadar jadi gitu ya. Itu metodenya kan dipraktekkan akhirnya di kehidupan gitu loh, nggak cuma di sekolah lah, maksudnya di sosial pun akhirnya juga kayak gitu. Nah mungkin kalau teman-teman takut, nah ini sedikit tips buat teman-teman, mungkin teman-teman takut kalau bermarching band itu mengganggu akademis, kurasa nggak juga, karena pada akhirnya jam belajarku waktu sekolah ya sama ya biasa aja gitu, maksudnya nggak ada yang berubah. Malam tetap belajar, ngerjain PR kayak gitu kan, bahkan kalau nggak ada PR kan males belajar lah kadang ya. Terus seperti itu biasa di sekolah biasa, malamnya sampai malam bermarching band. Itu tuh kayak kepacu aja otaknya, jadi secara akademis meningkat, dan itu dibuktikan. Saya buktikan di waktu ujian kelulusan itu dulu tryout ibaratnya kayak gitu doang kan. Tryout namanya tryout ya, kadang ngerjainnya tuh ngasal, yang penting selesai, entah jam karena waktu, entah terus sembarangan aja gitu. Terus ya udah jelek lah nilainya waktu tryout itu, berarti di level bukan level tapi di ranking bawah lah, papan bawah lah gitu. Nah tapi ketika ujian, karena ini ujian kan konteksnya, terus aku harus serius nih gitu, belajar biasa, terus ngerjain PR biasa, cuman ngulang-ngulang materi segala macam. Tapi waktu ujian serius karena kontennya belajar. Terus selesai ujian, pengumuman nilainya keluar, bisa lompat jauh banget. Dan itu aku kalau SMP, karena yang masih 6 ya, aku masih inget itu, pokoknya di SMP itu aku ada di sekitar 10 sampai 15 atau 20 lah, pokoknya sekitar itu kan, itu di atas dari jumlah siswa yang 100 sekian, itu banyak banget. Dan hasilnya secara langsung aku masuk ke SMA yang terhitung favorit, SMA negeri favorit juga di Jogja gitu. Jadi justru itu menurutku itu karena aku bermarching band gitu. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kan setelah SMA, justru di waktu kuliah ini intensitasku main marching band kan sedikit turun, lebih banyak ngelatih, lebih banyak di tempat-tempat lain lah, nggak sebagai player lah, dalam tanda kutip nggak sebagai player. Itu aku merasa selama kuliah ini aku agak turun gitu cara berpikirnya, maksudnya mengerjakan segala macamnya, metodenya kan mungkin tetap diterapkan, tapi secara ini tuh agak turun. Aku pribadi aku merasa begitu, kok gini kenapa ya? Terus aku cari, oh kayaknya karena aku bukan sebagai player ya. Itu malah. Ya jadi memang ini sering jadi salah kaprah bahwa kamu marching band terus tuh, misalnya kamu marching band terus tuh, kamu drum band terus tuh, nanti nggak sekolahnya jadi nggak pinter gini. Saya rasa enggak lah ya. Coba dibandingkan deh, kalau anda yang misal masih SD, SMP, atau misalnya SMA dan aktif di marching band, kalau nggak marching band, apa terus belajar? Kalau konteksnya adalah karena marching band jadi belajarnya kurang. Kalau nggak marching band, nggak ikut kegiatan marching band, apa terus belajar gitu? Belajar artinya seperti yang diinginkan oleh orang tua kayak gitulah. Saya rasa enggak juga, tapi dengan anda ikut kegiatan, dalam hal ini contohnya marching band ya, bukan berarti kegiatan yang lain nggak baik ya, misalnya kegiatan pramuka atau paskibra kayak gitu nggak, itu juga boleh sebenarnya. Tapi dengan anda ikut kegiatan ini, kapasitas otaknya ini kayak harus tambah gitu loh, kerjanya harus tambah, akhirnya rasanya menstimulus syaraf-syarafnya untuk bisa lebih kreatif, bisa lebih terpacu, bergerak lebih gitu ya. Itu masuk akal banget. Jadi karena kegiatan lah, intinya karena berkegiatan, yang kegiatan yang berpikir dan positif ini pasti ini kok istilahnya berkembang gitu loh. Jadi kayak ibaratnya kalau kamu pakai flash disk itu 8 GB biasanya, ini naik jadi 16 gitu. Jadi 32. Jadi space-nya lebih besar untuk menerima sesuatu kan. Kalau enggak ya dia menciut aja tuh. Kayaknya segitu aja. Isinya ya gitu-gitu aja. Oke, mantap.
Nah, sampai hari ini nih, jadi ini sedikit intermezzo. Jadi Mas Atta itu sebagai apa hari ini ya? Hari ini itu sebagai staff di salah satu perusahaan yang juga sedang berkembang juga, itu Cipta Karya, itu produsen distributor alat marching band di Indonesia gitu lah. Nah, berarti kan artinya Mas Atta hari ini pun kerjanya itu yang ngurusi marching band juga lah ya, paling tidak alat gitu ya. Nah itu misal kita itu gini, dari 2010 atau 2008-2009 waktu masih SD Mas Atta main drum band, kemudian ikut GPMB, SMP, terus SMA juga aktif melatih dan membantu sana sini asisten pelatih segala macam. Hari ini kerjanya di marching band gitu. Jadi kita anggaplah itu dari 2010 itu udah 10 tahun gitu, udah 10 tahun mainan beginian. Jenuh gak sih Mas? Bosan gak sih? Kalau jenuh sih enggak lah ya, maksudnya kalau bosan anget-anget sih. Kalau bilang itu bosan anget-anget tuh gini maksudnya, lagi males lah, terus ngapain ya, jalan-jalan main game, refresh lah ya, refresh. Maksudnya keluar dari ngomongin marching band lah istilahnya itu. Nggak pengen ngomongin alat, nggak pengen ngomongin player, cuman nge-game biasa atau jalan-jalan udah, cuman gitu-gitu ya. Nggak sampai yang apa yang marching band, terus aku nggak mau ngurusin sama sekali. Gantung stick gitu. Nggak sih, nyatanya juga masih ya, karena anak battery masih sticking, terus karena di TK juga ada beberapa alat tiup ya tiup, cuman gitu doang, masih ngulik lah sedikit walaupun nggak seporsi latihan ya, tapi masih ngulik dan nggak jenuh juga sih. Masih misal nongkrongin YouTube band, update dengan perlombaan gitu ya. Masih suka lihat DCI, suka lihat kayak gitu masih dan apa ya, kayaknya karena teman-temannya juga ya, lingkungan marching band itu menurutku luar biasa banget ya. Dia nggak bisa meninggalkan satu teman gitu istilahnya ya. Iya, solidaritasnya tinggi gitu, solidaritasnya tinggi gitu. Jadi dan enjoy aja, kayak Mas Kiceng ini ngobrol-ngobrol sama Mas Kiceng asik. Asik ya kan, bisa ngobrolin apa. Aku nggak nyuruh dia ngomongin loh ya. Ini aku sama sekali nggak minta dia ngomongin ini loh. Ini benar. Maksudnya Mas Kiceng adalah salah satu contoh orang marching band yang baik gitu, yang bener itu masih gimana sih bahasanya? Salah satu contoh lah, ibaratnya salah satu contoh orang marching band yang asik. Kita ketemu ngobrol, nggak cuma ngomongin unit ini gimana perkembangan gini, materi begini, nggak itu, tapi kadang kita juga ngomongin Mobile Legends, kadang kita ngomongin kayak gitu lah ibaratnya. Jadi ngomongin hal yang lain juga asik aja gitu. Jadi nggak pernah jenuh sih kalau dalam tanda kutip yang sampai gitu enggak sih. Mungkin pada dasarnya karena kita berkesenian gitu ya. Sedangkan perspektif berkesenian ini kan luas, sudut pandangnya dari seni musiknya, dari visualnya, akhirnya jadi berkembang ke sana kali ya. Akhirnya jadi banyak obrolan atau ide-ide yang aneh gitu. Maksudnya aneh ini dalam tanda kutip itu baru gitu. Ada sesuatu yang baru. Jadi yang aku suka adalah setiap hari itu tidak ada pembahasan yang sama lah katakanlah. Jadi selalu ada obrolan baru, selalu ada ide baru, selalu ada motivasi baru untuk dikerjakan kayak gitu. Jadi fun, sangat fun itu. Alhamdulillah. Berikutnya nih, ini kayaknya juga jadi yang terakhir nih. Mas Atta, pesan-pesan buat teman-teman apa sih buat yang masih marching band tapi umurnya masih SD misalnya, atau TK, mungkin buat kamu-kamu yang nonton video ini, TK, SD, SMP, SMA yang sekolah atau ya konteksnya yang masih aktif marching band di taraf sekolah bukannya kuliah, apa Mas? Melihat pengalamannya Mas Atta gitu. Ya, oke. Simpel aja sih, mungkin buat adik-adik terutama ya yang masih main yang di usia TK sampai SMP, SMA lah gitu, atau bahkan yang kuliah, tetap latihan aja. Kalau kamu suka, sekali lagi kalau suka lah, terutama kalau suka tetap latihan dan dijalanin gitu. Kalau ada ibaratnya diajakin sesuatu yang baru itu gas aja lah ibaratnya. Jangan takut, jangan minder, pokoknya gas aja, dilakuin aja, karena
walaupun ya maksudnya walaupun pada akhirnya enggak lah, aku kan nggak mau jadi pelatih marching band, aku kan nggak mau jadi arranger, aku kan nggak mau jadi pembuat display apa kayak gitu-gitu. Walaupun kamu nggak ke arah situ, tapi nanti itu banyak banget yang pasti kamu dapetin dan kamu rasain gitu. Dan baru rasanya itu ya nanti gitu. Karena aku juga masih ingat banget dulu pelatih bilang gimana ya bilangnya ya. Kalau aku bilang begini itu kamu nggak ngerasanya sekarang tapi nanti. Nah itu beneran. Itu kebukti ya. Ini kebukti. Oh kamu yang tidak bilangin gitu awas kamu ya. bener karena memang bener-bener seperti itu gitu. Karena ya aku mungkin salah satu orang yang sudah mulai merasakan kalau oh iya ini aku dapetnya di sini. Jadi kayak memorinya ke-trigger aja gitu. Oh ini pelajaran ini tuh aku dulu dapat di sini nih. Terus nanti jalan lagi mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bahkan kalau udah tua lah katakanlah, nanti baru memorinya ke-trigger lagi kayak oh ini maksudnya. Jadi dulu ini aku diajarin ini tuh biar ini. Jadi itu kamu akan alami itu gitu ya. Jadi mungkin bisa dipastikan ikut marching band atau belajar marching band itu bukan biar kamu jago main musik atau jago display atau bikin musik atau bikin display, bikin koreo di kemudian hari. Bukan tentang itu aja gitu ya. Itu memang iya ketika kamu masih menjadi player, tapi ketika berpikir 10 tahun ke depan bukan itu lagi yang jadi patokan, tapi aktualisasi diri dan berproses ya. Karena di marching band itu orangnya banyak, belajar kebersamaan. Ada satu teman kita di sebelah kita nggak datang, ya nggak bisa, dia harus datang karena dia jadi patokan kita display misalnya. Akhirnya memunculkan empatinya yang cukup tinggi sekali gitu ya. Jadi ya itu tadi yang aku bilang sih mas, di marching band tuh nggak mungkin ada yang ketinggal gitu. Karena setiap orangnya penting, jadi makanya ini harus kumpul semua dan jalannya bareng-bareng gitu. Ibarat kalau kaki kanan sama kiri maju ya maju gitu. Nggak ada kaki kanan maju, kaki kiri ke belakang kan nggak mungkin. Akhirnya bareng dan semua akan berproses yang sama sih gitu. Insya Allah ya. Seru banget ya sore ini berbagi. Ya sekali lagi semoga bermanfaat video ini. Terima kasih buat Mas Hatta sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi. Thank you banget. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Sekali lagi video ini tidak dibuat untuk dengan sengaja menyakiti siapapun atau apapun, tapi video ini dibuat untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman, dan semoga bisa memotivasi dan menjadikan buat gambaran lah bahwa apa yang teman-teman sedang jalani ini kedepannya jadi seperti apa. Dari sini kita belajar bahwa pengalamannya Mas Atta waktu SD udah drum bandan, marching bandan, ikut GPMB kelas 1 SMP pertama kali, dan sampai hari ini ya sangat bermanfaat dan sangat terbukti bahwa ikut kegiatan yang begituan artinya kegiatan yang positif itu sangat bermanfaat ya. Ada hasilnya. Secara singkat itu ada hasilnya. Nah itu dia. Terima kasih, saya pamit, kami berdua pamit. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah maksud ucap atau kata. Terima kasih sudah tetap stay tune di channel saya ini. Semoga di lain kesempatan bisa berbagi lagi dengan perspektif yang lain tentang marching band atau hal yang lain. Like dan komen, ya jangan lupa komennya inilah ya. Kalau misalnya kami ada kurang apa nanti diluruskan atau ada request pengen disuguhkan konten yang seperti apa, di komen di bawah. Oke, kami pamit berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.